Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna min nuril fahm وافتح علينا بنور العلم وسر أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. Jemaah sholat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah selalu dan senantiasa kembali kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan pada kita semua. Pada malam hari ini kita diberikan nikmat taufik dan hidayah untuk dapat bersama-sama berhadir ke masjid kita, berniat beriktikaf melaksanakan takbir. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini semua menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat kita dikabulkan, kita semua diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak pernah lupa selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kembali kajian kita dalam kajian hadis qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Hadis yang kita bahas pada malam hari ini disampaikan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini disebutkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya dengan nomor hadis 4199 dan Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dengan nomor hadis 1926 dan Imam Ahmad dalam musnadnya dengan nomor hadis 7954. Biasanya kita kalau kajian hadis ini nomor-nomornya disebutkan. Siapa tahu ada di antara pihak yang ingin merujuk ke kita pastinya nanti bisa menemukan dengan nomor yang tadi disebutkan. Kira-kira ada yang pernah merujuk ke kita pastinya? Yang paling tidak tahu lah nomor hadisnya itu berapa. Baik, hadis ini secara kedudukan adalah hadis hasan sahih. Jadi hadisnya itu hasan karena kemudian diperkuat dengan beberapa riwayat, maka naik berubah menjadi sahih, maka disebut dengan hasan sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu, agama itu adalah an-nasihah, adalah nasihat." Sebelum saya teruskan, ini sudah dibaca belum tadi siapa minggu tadi? Belum. Ad-dinun nasihah, kata Nabi, agama itu adalah nasihat. Ad-dinun nasihah, inna dinun nasihah, sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Nanti kita akan temukan dengan redaksi yang mungkin yang ini jarang ya. Yang redaksi ini kan inna dina an-nasihatu, sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Ini jarang. Yang sering kita dengar tuh begini, ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Disebutkannya tanpa ada kata-kata inna di depan dan tidak diulang 3 kali. Kalau yang kayak gitu, itu riwayatnya Abu Daud. Tapi kalau riwayat yang tadi disebutkan diulang 3 kali, itu adalah riwayat yang tadi disebutkan di awal. Baik, lepas daripada itu, Nabi mengatakan sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Qalu, sahabat kemudian bertanya, liman ya Rasulullah, bagi siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, lillahi, bagi Allah. Maksudnya bagi seseorang yang mendapatkan nasihat, maka yang dia dapatkan adalah bagi Allah. Maksudnya bertambah kuat keimanannya kepada Allah, al-imanu billahi wal ikhlasu lillahi. Kalau orang itu
hasil yang dia dapatkan adalah bertambah kuat imannya kepada Allah, bertambah ikhlas amalnya hanya untuk Allah. Wali kitabihi, dan untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Dan untuk kitabnya Al-Quran. Artinya kalau orang bisa mendapatkan nasihat, hasil yang dia dapatkan terkait dengan Al-Quran adalah dia akan membaca dengan Al-Quran, dia akan mencoba mentadabburi Al-Quran, dan pada akhirnya dia akan mengamalkan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Wa rasulihi, bagi Rasulnya Nabi Muhammad SAW, bagi orang yang mendapatkan nasihat, maka yang dia dapatkan adalah, maka semakin kuat iman dan cintanya kepada Rasul SAW dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wa li a'immatil muslimin, dan bagi pemimpin muslim, maka bagi orang yang mendapatkan nasihat, maka dia akan memberikan nasihat kepada pemimpinnya, dan bagi pemimpinnya mendengar nasihat bagi siapa yang dipimpinnya. Wa ammatihim, dan seluruh kaum muslimin. Maka jika ternyata seseorang cinta kepada saudaranya, dia akan saling nasihat menasihati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama yang harus kita pahami adalah satu, rezeki itu banyak. Rezeki itu banyak. Itu alhamdulillah di depan ada apa itu Pak? Ada susu kan, ada aqua. Nanti insyaallah mudah-mudahan ada rezekinya. Rezeki itu adalah rezeki. Nah, karena rezeki, ulun minum dulu lah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Minuman ini rezeki. Habis pengajian ini tiba-tiba ini tanggal berapa ya? 29. Besok tanggal berapa? 30. Berapa lama tuh bunyi itu dia di HP itu? Ting ya. Awal bulan rekening masuk uang pensiunan kan, atau gaji kan, atau apa kan, uang sewa kan. Itu merupakan rezeki. Tiba-tiba tanggal 1 nah masuk ada notifikasi uang untuk Bapak Haji bulan 2 miliar. Alhamdulillah, amin. Itu rezeki. Sehat itu rezeki. Waktu itu rezeki. Yang harus kita pahami bersama adalah rezeki itu ada dua. Ada rezeki yang sifatnya zahir, yang tampak buat kita. Ada rezeki yang sifatnya batin. Rezeki zahir ini para jamaah dirahmati Allah, mata yang melihat, telinga yang mendengar, napas yang bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kadang-kala baru kita syukuri ketika ada masalah di sana. Tapi juga ada nikmat batin. Salah satu nikmat batin itu adalah nasihat. Nasihat itu pada zaman itu merupakan nikmat batin yang luar biasa. Bahasa definisi dari nasihat yang benar itu di KBBI, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang benar itu nasihatkan atau nasihatkan. Pakai E kan, pakai I. Nasihatkan, nasihatkan. Baik, ini tidak perlu dijawab para jamaah, nanti dilihat saja, jangan dikarang-karang nih. Nah, tapi korelasinya Pak, memang nasihat itu kalau ada nasinya para jamaah itu cenderung lebih cepat masuk. Makanya dalam teori parenting itu para jamaah, dalam teori parenting, ketika kita menasihati anak itu baru pulang dari sekolah, tasnya belum dilepas, mukanya masih merah, kaos kaki masih ada, sepatu bahkan masih baru aja dilepas. Terus kita bilang, nah dengar, mama mau ngasih nasihat. Masuklah kira-kira itu masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, mantul padanya. Tapi kalau yang silakan istirahat, ganti baju, sholat, tenang, makan. Ketika orang itu akan sambil makan, sambil nasihati Pak, ketika ada nasinya, nasihatnya itu gampang masuk ke padanya. Sama aja di mana-mana. Pengajian di Islam itu kenapa banyak banget? Pekan itu Masya Allah Pak, itu banyak sekali ya. Nasihat yang masuk itu kenapa banyak para jamaah? Karena habis pengajian ada nasihatnya para jamaah.
Ya, tapi kita lihatnya semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sih nasihat itu? Nasihat itu adalah iradatul khair. Bagaimana seseorang berkeinginan bahwa orang itu bisa mendapatkan kebaikan. Dengan apa? Bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan. Jangan salah, Pak. Kadang anak-anak itu mengambil contoh nasihat bukan dari apa yang kita katakan, tapi dari apa yang kita lakukan. Buktinya, ketika dua saudara ini berkelahi, jangan. Coba lihat abah nggak melakukan kayak gitu. Abahnya tidak pernah ngomong, Pak. Dari mana dia belajar? Dari apa yang dicontohkan oleh orang tua. Ada kemudian boleh aja itu. Mana dalilnya boleh? Guru anu pegawai, ustadz anu pegawai. Bayangkan, perilaku itu bisa menjadi nasihat buat orang lain. Maka ketika ditanya nasihat itu apa? Keinginan baik untuk orang lain. Bisa dari perkataan, bisa dari perbuatan, bisa dari isyarat. Bentuknya, intinya banyak. Ingin memberikan kebaikan buat orang lain. Bisa jadi nasihat, bisa jadi saran, nasihat yang baik, saran yang membangun, teguran yang menyejukkan, kritikan yang konstruktif. Itu bagian daripada nasihat-nasihat. Dan yakin para jamaah dalam Allah, diri ini Pak tidak akan pernah bisa jadi jauh lebih baik kalau kita tidak bisa mendengarkan dengan nasihat. Maka kemarin materi kita Pak sudah materi pekan kemarin Pak belajar apa? Mendengar. Karena semua orang itu bisa bicara, tapi tidak semua orang itu bisa mendengar. Karena mendengar itu Pak bisa pakai dua telinga, tapi harus dipersiapkan dengan hati pada hati yang luas untuk bisa mendengar. Baik, maka yakini buat kita semua para jemaah, diri ini Pak tidak akan bisa kan disuruh lebih baik daripada hari kemarin. Kita tidak akan pernah bisa lebih baik daripada hari kemarin. Diri kita, keluarga kita, komunitas kita, lingkungan kita, negara kita, tempat kita, siapapun kita tidak akan bisa lebih baik kecuali setiap kita para jamaah ketika ada nasihat yang datang, dengarkan dengan ikhlas, dengarkan dengan baik. Ada sifatnya nasihat, ada sifatnya saran, ada sifatnya teguran, ada sifatnya kritikan, yang sifatnya membangun buat kita. Baik, contoh saja. Contoh orang tidak mendengarkan nasihat itu tunggu waktu aja, tunggu waktu. Hati-hati Pak, di depan itu kayaknya jalannya berlubang. Wah, kami ini, aku ini orang sini. Padahal lubangnya baru aja. Dihajar ya, masuk ke dalam lubang. Nah, kan Pak Pacar dikasih tahu. Orang kasih nasihat itu yang baik kan, tapi di dalam lubang orangnya nggak bisa Pak. Masih belum paham Pak. Kalau Mas ya, contohnya lebih luas kan, komunitas, lingkungan, negara atau apapun Pak, bahkan diri kita pribadi, kalau tidak bisa mendengarkan nasihat saran kritikan itu tuh. Baik, saya dulu pernah singgah Pak, kayaknya lain dengan beda. Ada satu tempat namanya Hyderabad. Mendengar kan? Hyderabad. Nah, di India. Bagian mana Pak India Pak? Bagian selatan. Hyderabad. Kenapa ke situ Pak? Ya namanya kita singgah ya kan, ya cari-cari kan di mana ya. Ya singgah sebentar Pak, isi auto transit aja pesawatnya mana bukan turun kan. Tapi menarik kan di situ. Jadi lo coba searching cari siapa yang namanya guru di kampus itu Pak, di perkuliahan. Dicarikan kampus-kampus pertama yang atur perkuliahan itu siapa. Termasuk walaupun yang tertua itu di Al-Azhar, tapi nanti ada yang menjadi pembelajaran itu di zamannya Nizamul Mulk. Namun bacanya Nizamul Mulk itu kan yang di Turki. Ternyata di Hyderabad itu pendirinya adalah Nizamul Mulk. Siapa itu Nizamul Mulk? Itu adalah Perdana Menteri dari Kerajaan Mughal pada zaman. Siapa itu Kerajaan Mughal? Yang coba nonton pada Jalaluddin Akbar, Joda Akbar. Ibu-ibu yang pernah
Pernah kamu nonton Joda Akbar? Wah, nonton ya. Nah, Joda itu kan Jalaluddin Akbar. Itu nama kerajaannya kan Mughal, Pak. Ini memang kerajaan pada masa jayanya, Pak. Pada masa jayanya, PDB-nya saja, Pak, pendapatannya itu, Pak, itu bahkan 24% daripada PDB dunia. Eropa aja kalah dengannya, Pak. Tapi di masa jayanya, di masa akhir-akhirnya, Pak, di zaman Sultan Muhammad, rajanya, perdana menterinya nih, Nizamul Mulk, kerajaan Mulk, dinasihati, raja ini kayaknya harus diperbaiki di daerah selatan, tapi tidak didengarin. Bahkan yang paling miris pada zaman, kalau orang menolak dengan nasihat itu ada mungkin. Orang yang memberikan nasihat itu dipermalukan, dipanggil, suruh sampaikan nasihat, disampaikan, ditertawakan di depan orang banyak, kecewa sih. Coba pergi ke selatan, masuk ke Hyderabad, bangun kerajaan sendiri. Makanya dikenalnya bukan yang tahu, tapi asam biasa itu. Apa yang bisa kita ambil? Ketika nasihat sudah tidak didengar, tunggu, Pak. Sehebat itu pada masanya, seruntuh itu pada saat tidak mendengar nasihat. Pertanyaan buat kita semua adalah, apa yang membuat kita tidak mampu untuk mendengar dengan nasihat? Jawabannya, Pak, yang pekan kemarin. Apa kira-kira yang membuat kita tidak bisa mendengar dengan nasihat? Mulut minum, berdiri. Ada anak-anak kita yang kecil ini, Pak, yang sekolah ITB Islam terpadu. Ya apalagi ngomong la yashrabanna ahadukum qa'iman. Hafalnya hadis itu. Janganlah salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Wah, dari kita maka minum berdiri. Pertanyaannya, siapa yang kita lihat? Isi nasihatnya atau siapa yang memberikan nasihat? Tadi ada bunyi anak kecil beri nasihat ke orang tua. Apa yang membuat kita menolak dengan nasihat itu? Kesimpulannya, para jamaah yang terhadap Allah, banyak-banyak cari nasihat di majelis taklim, di jalan. Ulun jujur, Pak, kadang kalau sambil jalan jogging sore sambil mau dengerin bagaimana teori psikologi memperbaiki diri. Yang penting ada nasihat yang didapat. Sore tadi, Pak, dari kampus sampai ke rumah, apa yang mendapat? Kalau ada orang emosi, bagaimana cara menghadapinya? Ada 10 cara menghadapi orang emosi. Nasihat, Pak, buat siapa? Ternyata ini yang emosi mulai. Nah, di jalan kali-kali terus belajar untuk mencari, mendapatkan nasihat, dan itu mahal. Baik, ada ungkapan yang mengatakan al-mu'min mir'atul akhi. Seorang mukmin itu cerminan daripada saudaranya. Seorang mukmin cerminan daripada saudaranya. Anda yang ingat dongeng cermin ajaib? Siapa yang paling cantik di tempat ini? Ada itu? Itu apa, Pak, filosofinya? Filosofinya memberi nasihat yang paling jujur itu semua. Cermin pada itu. Ujian cermin, biar ini memang sudah waktunya bertobat kalau melihat kerut-kerutan. Itu kan yang paling jujur pada itu. Biar ini mubiah tuh kecilan sudah itu. Nah, biar ini kayaknya dia merupakan cermin yang paling jujur. Maka jika seorang mukmin memang merupakan saudara bagi mukmin yang lain, dia akan menjadi cerminan. Maksudnya apa? Ketika kita mendapatkan nasihat dari sesama mukmin, maka itu merupakan nasihat, rezeki, ilmu. Kalau diberikan oleh saudara kita, terima saja. Jadi, belum tutup bagian yang ini pada jamaah. Sebelum ke tema selanjutnya, dengan syair dari Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Apa kata beliau? Fala tansah bi syaratil qabuli fa in ta'addaita hadha fa anta dhalim. Jangan memberi nasihat tapi dengan syarat harus diterimalah nasihatku. Fa in ta'addaita hadha, tapi kalau ada orang memberikan kita nasihat dan kau tolak, fa anta dhalim, kau dhalim. Kenapa? Diri ini berhak mendapatkan rizki hidayah
Ketika datang fa'anta zalim, kita tolak Pak, zalim kita ke diri kita sendiri. Makanya secara menurut nanti pada jamaah, kalau bertemu dengan para ulama, para habaib, para kiai, para masyayikh, guru kita, jadwalkan rutin silaturahim ke tempat beliau. Jadi guru-guru kita di sini begitu datang, ngapain? Bukan minta foto, nasihati Pak Murid. Kalau lihat Yani kayaknya banyak dosanya, dengarkan aja nasihat. Namanya nasihat ya, macam-macam. Belum ada guru Pak yang itu Pak, yang kira-kira kan kalau ketemu guru kayak ini kayak beruntung kebetulannya kalau datang ziarah ke tempat guru itu nggak senang bareng Pak, senang sendiri. Jadi kadang dapat nasihat tuh 2 jam, dan kadang masya Allah ada tuh guru-guru kita yang itu yang kemarin Hikam kerjakan 3 hari yang lalu itu jangan diulang lagi nanti. Siapa yang masih tahu? Ada yang masih tahu? Kira-kira kan kalau ketemu guru kayak gini apa? Itu yang kemarin Hikam kerjakan di terminal 3 hari yang lalu itu jangan diulang lagi. Dari mana tahu nih? Ya kira-kira kalau ketemu guru kayak gini, wah ini jangan lagi kan datangnya ini ketahuan sih ini. Justru kita datang. Nah, itu artinya poin yang pertama adalah rezeki banyak, salah satunya adalah nasihat. Berikutnya adalah jamaah yang dirahmati Allah. Jika nasihat merupakan rezeki buat kita semua, tapi di waktu yang sama kita juga bertanggung jawab wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jangan egois hanya bisa mendapatkan nasihat, tapi di lain waktu kalau ada saudara kita yang salah, keluarga kita, anak kita, orang tua kita, murid kita, guru kita yang salah, maka mereka juga berhak mendapatkan nasihat. Berhak mendapatkan nasihat, berhak mendapatkan saran, berhak mendapatkan kritik yang konstruktif, berhak mendapatkan masukan. Kenapa Pak? Karena orang akan bisa berjalan lebih baik ketika mendapatkan saran, masukan, dan yang lain-lain. Baik, di tema ini para jamaah bagian yang kedua ini yang mau disampaikan, pernahkah dalam kehidupan kita mendapatkan nasihat sudah berjalan 10, 20, 30 dan sampai hari ini nasihatnya masih kita ikuti? Adalah ulun di hari Senin tanggal 2 April 2001 jam 9 dapat nasihat dari guru, namanya ini, isi materinya ini sampai hari ini ulun masih ingat. Adakah guru begitu Pak? Pasti ada. Dari sekian banyak momen itu Pak, ada satu nasihat yang kita masih ingat sampai sekarang. Kenapa ulun sampaikan ini? Maukah kita ketika memberikan nasihat, saran, masukan, kritikan kepada orang Pak, itu orang terima langsung dengan hati yang lapang dan terus diingat dalam kehidupannya, diamalkan dalam kehidupannya hingga pada akhirnya jadi pahala jariah buat kita. Ada caranya Pak? Ada caranya. Nah, caranya adalah satu, sebelum menasehati anak, sebelum menasehati murid, sebelum memberi masukan kepada guru, sebelum memberikan saran kepada siapa saja, maka sebelum itu Pak, jangan lupa cara menegur itu, memberi nasihat itu mirip dengan cara menegur, memberi masukan, memberi nasihat di waktu sholat. Di waktu sholat, kita kalau lagi sholat, imam salah, selesai imam, kalau salah rakaat, dia beri masukan ke imamnya. Ditegur loh. Gimana negurnya? Imamnya salah, harusnya berdiri di rakaat ketiga, tapi imamnya dulu, karena bisa kan? Gimana negurnya? Atau imam salah rakaatnya, gitu kan negurnya? Gimana cara negur imam? Gimana? Subhanallah. Tapi imamnya tidak paham. Di mana salah gue? Perasaan benar kan? Gimana Pak? Kalau masih imamnya ngeyel, gimana cara negurnya? Ada nggak kita negurnya? Salah ini. Gimana Pak? Kalau yang kedua masih belum paham kayak apa? Subhanallah. Yang ketiga masih belum paham, gimana? Baik.
pertanyaan ulama di antara yang berdatang, adakah yang pernah menegur imam dengan mengucapkan subhanallah? Subhanallah. Subhanallah. Tapi biar tahu lah secara fikih, ini secara fikih, secara fikih, secara fikih. Kalau dia di Syafi'i tidak turunkan di mana di Syafi'i, kalau dia mengucap subhanallah ketika imam salat dengan niat apa gitu. Kalau dia dengan niat untuk berpikir saja, itu sholatnya tetap sah. Subhanallah, niatnya buat pikir, bukan i'lam, bukan memberitahu imam. Atau yang kedua, niatnya adalah untuk pikir wal i'lam, untuk pikir subhanallah dan untuk i'lam sekaligus memberitahukan imam. Yang ketiga, atau niatnya, kenapa tadi niat berpikir? Apa niatnya? Ada tahu niatnya, kalau niat kayaknya mutlak saja bisa. Menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, bermasalah sholatnya Pak. Menurut jumhur Syafi'iyah, sholatnya masih bisa kalau niatnya mutlak. Kapan dia bermasalah? Ketika dia berniat hanya untuk menegur imam. Itu masalah sholatnya. Jadi niatnya apa? Kenapa? Karena di dalam sholat dilarang berkomunikasi dengan orang lain. Subhanallah. Sama ya? Ditanya, apa niatnya? Ya kan sama, makanya saya tegur. Masalah apa kalau tegur? Sekarang mau tanya, yang ketika imam salah, yang tegur subhanallah dulu itu niatnya apa? Apa Pak? Tapi mungkin adalah niat. Kalau cuma negur imam Pak, bermasalah sekali. Baik, mungkin ini bahasa terlalu sopan ya. Arti bermasalah itu apa berarti? Batal Pak. Tapi kayaknya yang dahulu itu niatnya kada berniat niatan kayaknya Pak. Prediksi untuk kada berniat niatan ya. Kalau kada berniat niatan menurut Imam Ibnu Hajar kita masih sah. Mutlak lah, artinya ya mutlak aja. Apa poinnya Pak? Kadang ketika kita mau menegur orang pada jamaah, kita tidak menegur dengan kata-kata apa yang dia salah, tapi bahkan dimulai dengan pikir agar kita sadar bahwa ketika kita menyebut subhanallah itu bukan berarti kita lebih baik daripada orang yang kita tegur. Yang kedua, ketika imam sholat disalahnya di dalam sholat, والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم ردنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Salah kan? Habis itu dia langsung kabur kan? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun. Itu salat maghrib. Pas salat subuh juz 13. Wa ma ubarri'u nafsi enggak bisa nyambung. Biar lagi yang betulkan. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amah. Selesai salat. Banyak hafalan sini itu. Bahaya Pak Jamal. Kenapa? Karena itu sebelum dimulai menegur kita disuruh subhanallah. Apa filosofinya? Ternyata jangan dulu. Sebelum kita memberikan nasihat, sebelum kata terucap, mulailah nasihat itu dengan berpikir kepada Allah. Pikir kepada Allah. Kira-kira pertanyaan dulu, apa pikirnya sebelum kita memberi nasihat ke orang lain? Apa kira-kira pikirnya Pak? Subhanallah. Ini orang salah nih. Habis itu kita lihat subhanallah. Apa kira-kira Pak pikirnya? Karena dari dulu Pak pikirnya Pak. Dulu pikirnya apa kan? Mungkin bismillah Pak. Sendiri. Mulailah dengan istighfar. Astagfirullah. Baru nasihat. Wah ternyata ini juga lakukannya. Ini anak nih. Maghrib belum datang lagi pada jam. Maghrib belum datang. Lincah ya.
lebih cepat naik becek-becek gitu, lumpur semuanya malah dibikinnya berbibi. Maghrib belum pulang, pas orang sholat baru pulang ke rumah, becek semuanya. Begitu sampai ke rumah Pak, langkah-langkahnya di dalam rumah itu Pak, Masya Allah. Sampai ke kamar mandi, masuknya ke dalam bak mandi gitu. Pertanyaan Allah, emosi kira-kira gitu. Emosi. Kenapa Pak? Sebelum memberi nasihat kita mengucapkan istighfar, meredakan amarah kita. Supaya Bapak nasihat yang keluar bukan karena amarah, tapi karena memang dari hati saja. Karena ketika nasihat itu dikeluarkan dari amarah, takut kata yang tidak bijak akan keluar, perilaku yang tidak baik akan keluar, tujuan dari nasihat akhirnya tidak tersampaikan. Makanya agar bisa kembali tenang, dimulai dengan hati yang nyaman, dengan kalimat yang teduh, dengan perilaku yang menyejukkan. Marah kita itu jangan dulu astagfirullah, astagfirullah. Tapi ada juga istighfar di depan anak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu anak tambah takut orangnya. Nah, jadi kenapa harus baca istighfar? Supaya kata yang keluar itu menenangkan, bukan dari amarah kita. Bisa dipahami? Yang kedua, kenapa nasihat itu dimulai dengan istighfar? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini yang memberi nasihat belum tentu lebih baik daripada yang diberi nasihat. Maka ketika membaca istighfar, dalam hadis riwayat Abu Hurairah, satu dosa itu nuktatu sauda, itu mengakibatkan satu titik hitam saja. Maka titik hitam itu di dalam hati dibersihkan dengan istighfar. Maka kata yang dari hati mudah-mudahan bisa sampai ke hatinya orang lain. Makanya dimulai dengan istighfar. Bisa dipahami? Buat yang ketiga, kenapa dimulai dengan istighfar? Agar jangan menganggap diri bahwa saya lebih baik daripada dia. Hadis Nabi SAW, man hayyara akhahu, maka maksudnya barang siapa yang menghina saudaranya dengan satu dosa yang saudaranya lakukan, dia tidak akan mati. Lam yamut hatta ya'mal bima qasam. Dia tidak akan mati kecuali dia akan diuji untuk dengan dosa yang sama, dan dia akan kerjakan itu sebelum dia mati. Wah, kalau ada terjadi dosa itu, tunggu aja, tunggu aja. Makanya sebelum itu dimulai dengan bisa dipahami poinnya para jemaah. Kenapa disuruh baca istighfar? Agar bisa meredakan kemarahan, tidak merasa hati diri menjadi lebih baik daripada orang lain. Pertama. Yang kedua, nasihat itu jamaah yang didapat Allah baru akan sampai kepada orang ketika kemudian kita memahami apa yang harus kita nasihati. Nih, maksudnya ini aneh rasanya kalau kita itu memberi masukan, nasihat, saran pada orang lain, tapi kita tidak paham dengan permasalahan yang terjadi. Hingga kadang yang memberi nasihat bingung, yang diberi nasihat bingung. Apa itu? Ini orang lagi masalah. Ini dari mana mendapatkan Darul Ibn Yordan Pak yang mengatakan nasihat itu Pak taqdimun nushi wal mulaqah wal mulahadati ba'da fahsin wa tamhis. Dengarkan dulu semuanya permasalahan orang itu, baru setelah itu para jamaah nasihat itu diberikan. Jangan diselat. Dengarkan sampai selesai, paham masalahnya semuanya, baru dikasih nasihat. Contoh, nah yang begitu cara bikin rawon, itu airnya kan sudah ada. Bikin rawon itu harusnya sayurnya itu, bumbunya itu 10 menit kita kasih nasihat pada jamaah cara membuat rawon. Habis itu dia ada orang nasihat, buya sudah. Mohon maaf, ulun ini kan ada gula rawon, ulun gula soto. Siapa yang salahnya pada jamaah? Memberi nasihat kecepatan belum dipahami. Jadi kalau ada orang yang ikut-ikutan, yang ini mau kasih saran kan,
ya saya mau kasih saran. Masalahnya apa? Ya apa ya masalahnya? Pokoknya saya datang dulu mau kasih saran. Itu masalah. Kenapa? Karena kita tidak paham dengan apa yang mau kita sampaikan. Nasihat itu bagus disampaikan, saran itu bagus. Dengan saran kita paham yang mau kita sampaikan. Ada kawan saya yang datang. Ini kawan lagi terpuruk, datang beri nasihat, datang beri nasihat. Beliau datang, ada yang baru datang. Aku juga mau kasih nasihat. Masalahnya ada tahu apa? Harus dipahami ada di mana. Baik, ada fungsinya Pak. Ada. Nabi itu hanya gara-gara orang menyelesaikan semua permasalahannya baru diberikan nasihat masuk Islam orang tua. Dan dulu yakin kalau itu kejadian di zaman kita, sabar kita nih. Deskripsinya tuh gitu. Ada orang datang ke masjid. Ini lagi pengajian, datang ke masjid. Ngamuk mereka. Woi, mana yang coba? Saya mau tanya nih. Sudah tidak sopan, tanyanya tidak sopan. Pertanyaan dulu. Biar sebagai jamaah kira-kira kayak apa melihat yang baru datang itu aja. Kayak apa kira-kira? Meeting. Langsung. Oh ini tidak sopan. Itu kalau kita itu kejadiannya kapan Pak? Riwayat yang harus di zaman Nabi SAW. Ada Arab Badui datang tidak sopan, tanya tidak sopan langsung. Sahabat Pak langsung ini. Tapi Nabi kemudian dengarkan, habiskan, selesai, baru kemudian diberikan nasihat masuk Islam. Kenapa? Karena Nabi memahami secara komprehensif masalah yang dihadapi disampaikan dengan nasihat. Satu poinnya pada jemaah, ada anak datang ke tempat kita, ulun anak curhat. Tugas kita ngapain Pak? Dengarkan sampai selesai. Belum selesai ceritanya, abah ini bahari playboy jam tupai juga padahal. Wah, jangan pada yang nurut terus cerita tadi. Jadi selesaikan terakhir jamaah dalam betul. Nasihat sesuatu yang bagus akan menjadi terlihat tidak bagus jika disampaikan tidak dengan kata yang bijak, tidak pada waktu yang tepat, tidak pada keadaan yang baik, dan disampaikan bukan dengan cara yang baik. Bahkan nasihat itu baik sekalipun disampaikan dengan kata yang tidak bijak, waktu yang tidak tepat, cara yang salah, maka semuanya akan terlihat salah. Contoh, ada orang yang sembahyang datang ke, woi ahli neraka, itu kira-kira dalam lainnya pada arah maka pilih kata yang bijak. Cuma ada juga yang pakai kata bijak, biar ini sebenarnya bukannya nah itu kan tanda orang mencari kata-kata yang bijak Pak. Yang ini sebenarnya sudah bagus, cuma memang harus diperbaiki yang ini. Besok datang lagi kita hebat dan sih. Nah ini sudah lebih baik Pak, tapi memang sedikit lagi Pak. Padahal dalam hati yang menasihati kayaknya lebih parah dari kemarin. Itu bagaimana berarti? Dan kalau sudah nanti Pak di lain waktu ada kadang kata-katanya itu dengan kata-kata yang lebih tegas, tapi tetap menjaga dengan kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan. Karena yang diinginkan dari nasihat bukan tentang apanya, tapi tentang pesan kebaikan yang sampai. Pada akhirnya menyampaikan dalam Allah, perlu coba mau menyampaikan di bagian poin ini. Nasihat itu akan masuk ke hati orang lain. Paling tidak kita mulai dengan 3 hal. Jangan lupa baca istighfar, pahami masalahnya, dan kemudian istighfar itu banyak hal lagi yang termasuk dengan niat yang baik. Kemudian dengan kata, cara, waktu, tempat yang juga Allah a'lam. Kalau yang sampaikan salah atau mendengarkan nanti pendapat lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang sama? Karena yang itu pasti akan terjadi bahwa itu kan itu. Nah, itu kalau kita mengucapkan kata-kata kepada Allah,
dalam hati kita sudah bukti bahwa kita harus menerima. Kemudian yang kedua, itu orang yang membuli imam itu apakah harus juga imam? Karena gini, kebanyakan kadang-kadang sah-sahan melatih juga menegur, biasanya juga menegur, hanya banyak yang menegur gitu. Apakah cukup satu orang atau apa? Ada semua orang menegur gitu. Baik, yang pertama, yang mana yang tidak bermasalah kalau dia punya niat dua. Yang pertama zikir, yang kedua menegur imam, itu tidak masalah. Yang dia hanya menegur imam itu yang bermasalah. Nah, bagaimana yang dengan dulu-dulu itu? Ya sudah ada yang dulu-dulu, Pak. Makanya pertanyaannya kan tadi, kayak gimana nih solusinya? Ya, alhamdulillah ini sudah belajar kan. Berarti nanti ke depan kalau imam salah, yang mau membaca zikir, niatnya apa? Yang mau mengucap subhanallah, niatnya apa berarti? Zikir satu, atau niatnya zikir dan menegur imam dua, atau yang ketiga niatnya mutlak boleh menurut pendapat Imam itu bisa dipahami Pak? Oke, yang lalu-lalu yang sudah ini husnudzunnul biar niatnya mutlak aja kayak gitu. Baik, terus yang kedua, siapa yang seharusnya menegur imam? Menurut Pak, yang harusnya menegur imam itu orang yang berada di belakang imam, itu disebut dengan mustakhlif. Mustakhlif itu adalah mereka yang akan diminta menggantikan imam ketika terjadi sesuatu terhadap imam. Imam batal, siapa yang di belakang. Nah, termasuk yang paling awas dalam permasalahan imam itu adalah justru yang di belakang. Nah, konsekuensinya Pak, kalau imam itu yang negur banyak, dia bukan paham kesalahannya Pak, malah tambah bingung dengan kesalahannya Pak. Subhanallah, 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 subhanallah. Kayaknya fatal, salah begini, apa salah begini. Nah, makanya itu Pak, biasanya cukup satu, siapa yang di belakang imam. Bisa dipahami olehnya, siapa yang cukup di belakang imam. Ya bayangkan, itu kalau salahnya gerakan, kalau salahnya bacaan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw. Illal ladzina fama yang dengar kayak gimana? Mana ini yang kita dengarkan ini? Itu Pak, kalau saya jadi imam Pak, kebetulan misalnya salah, yang negur di belakang itu banyak Pak. Kira-kira saya dengar yang mana? Tambah gugup Pak. Aduh, ini mana ini yang dengarkan? Akhirnya apa kata imam? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, sudah beres semuanya. Jadi kesimpulannya saya pengen negur di belakang. Jadi masa kadang-kadang yang di belakang itu tidak betul itu. Ya hanya karena mungkin dia sudah hafal atau misalnya dia menganggap tadi dasar atau keadaan tadi itu mungkin dia merasa jadi betul saja imam hanya itu, tapi yang di lainnya bahwa itu masih ada menurut di sana itu gimana itu? Jadi kalau ternyata yang di belakang ini namanya manusia banget, yang imamnya lupa, yang di belakang lupa juga. Nah kalau begini bagaimana? Ya berarti yang di lain Pak, yang subhanallah, subhanallah. Tapi sekali lagi Pak, teguran itu untuk membenarkan. Artinya setelah kemudian di sini sudah ada yang bisa Pak, yang lain dosa lagi sudah. Atau dosa lagi. Yang kasihan itu kayak tadi, imam salah, yang di belakang salah juga. Pernah kan begitu? Itu saya dulu Pak. Imamnya menurut saya, imamnya itu bacaannya salah. Karena antara satu ayat ke ayat yang berikutnya itu jaraknya terlalu lama, kayak orang tidak bisa nyambung itu dan mereka. Jadi saya tegur kan, begitu saya tegur, ternyata saya salah Pak tegurannya. Nah ini kan apa parah kan? Nah jadi kesimpulannya, boleh kan di shop-shop yang lain tegur, boleh katanya Pak. Tapi yang bagusnya di belakang agar menjadi fokus si imam bisa menyadari kesalahannya ada di mana. Gitu Pak. Berkaitan dengan sholat berjamaah, kebetulan jamaahnya hanya satu, imam dengan jamaah satu. Itu posisi imam di mana, atau menempati tempat imam atau bersejajar dengan makmum. Karena ada setelah baca gitulah, ada makmum datang mencolek makmum di belakang itu, kemudian mundur. Padahal imam kan di depan sana, atau sejajar dengan makmum yang satu. Terima kasih.
Gimana? Saya jawabin apa yang mau ke depannya? Baik, ulun contohkan. Kayaknya langsung praktek aja lah. Siapa? Jin Pak Jin. Biar lah langsung dan praktek. Ulun dengan biar di sini Pak. Di sini. Saya maju. Iya maju. Langsung imam bisa juga nih Pak. Ya. Ingat, beliau sendiri kan. Nah kemudian ada makmum datang. Pertanyaannya kan berdirinya di mana gitu ya? Nah saya imam mau yang belakang kan sejajar sini atau sejajar atau di mana Pak? Mana yang panjang sini? Di mana Pak berdirinya makmumnya? Sebelah mana? Kanan. Sebelah kanan ya. Baik. Di mana? Di belakang atau di sini? Jawabannya mundur daripada imam yasir sedikit. Jadi tidak melebihi daripada ini mana? Bukan begini, bukan Pak, ini kejauhan. Jadi ta'akhurnya itu, mundurnya itu yasir sedikit Pak. Bisa dipahami? Oke. Kesalahan banyak terjadi adalah ketika datang orang ketiga. Kan orang pertama ya? Orang kedua. Memang orang ketiga itu bermasalah padanya. Coba, izin Pak, biar di sini Pak. Orang ketiga Ya, dan biar orang kedua, biar orang ketiga berarti. Biar di sini kan. Saya ini kan orang ketiga Pak. Pertanyaannya, saya berdiri di mana? Yang biar kerjakan di mana? Maju Pak, dulu minyak kan sampai. Biar di mana Pak? belakang imam. Di sini kan? Di sini Pak. Belakang imam. Belakang imam. Yalah, di sini Pak. Ya. Baik. Ketika pian berdiri di sini Pak, dalam fikih Syafi'i Pak, itu berat masalah ketika seseorang berada di dalam shop sendirian. Sekarang ini shopnya sendirian ya Pak? Iya. Maka cara mengakalinya bagaimana? Kita tarik kan? Biar tidak kasihan kan? Tarik orang ini pada jalan. Yang tarik kan? Dan kita tarik kan? Mundur ke belakang. Begitu Pak Haji mundur, mohon maaf Pak Haji, kada jadi gitu. Apa? Makanya bagaimana Pak? Rujukannya, kasih rujukannya lah. Kan cek habis ini, di tanggal itu saya tidak. Bukan begitu Pak cara kan? Apa yang mau lakukan? Bukan di tanggal atau zaman. Caranya adalah ulun berdiri sebelah kiri Pak, menjaga shop. Karena ketika ulun di sini Pak, ulun sendirian di dalam shop. Ketika beliau mundur ke belakang, yang sholat siapa? Sini kan? Karena beliau sudah takbir, ulun belum takbir. Kasihan sini Pak, sudah kita suruh mundur di dalam shop sendirian sepersekian detik. Kasihan kan beliau. Maka caranya bagaimana? Kita jaga shopnya kita. Dapat shop kan beliau Pak? Dapat shop. Lain shop ayam ini, shop sholat ini mana? Nah, maka sudah dapat shop ini, Pilihannya dua, ya tapat damal imam atau ya ta'akhoroni. Imamnya yang maju atau kami berdua yang mundur. Kami berdua mundur. Kita mundur. Bapak kau mundur. Nah sekarang kami kan sudah punya shop Pak. Saya sudah takbiratul ihram, sudah sama-sama shop. Mundur kami sama-sama. Bersama-sama. Sekarang kami sama-sama berada di dalam shop. Bisa dipahami mana? Jadi selama ini yang dia lakukan Pak, tarik orang ke belakang, kasihan orang sepersekian detik dia sholat tidak ada shopnya mana? Gara-gara kita. Apalagi pihak bilang tadi terjadi. Baik, masalah pegang apa Pak? Masalah pegang bahu. Haruskah pegang bahu itu? Tidak harus pegang. Ketika pihak pegang bahu ke belakang ke sini, ada apa ini di sini kan? Bisa dilakukan pada jalan. Jadi hati-hati masalah pegang-pegang ini lah Pak. Memang orang ketiga ini membahayakan pada jamaah. Sangat kami banget Al-Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa rizqan qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa
رسالة سليمة ونسأل المستمع ونسألك علما نافعا ونسأل صوتك نستحفظك ديننا وأنفسنا وأمنا وأهلنا وكل شيء ما أعطينا الله من الله خير الحافظ. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منك